Das, bisa disampaikan lebih detail. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik, baik Pak. Pak, sebelumnya tadi sudah eh, kami di sini, ya kami di sini tim Pak menindaklanjuti dari pertemuan antara Menteri Kehutanan dengan Kapolri di Mabes Polri hari Kamis minggu yang lalu. Jadi di sini kami tim bersama dengan balai-balai lainnya. Jadi UPT Kementerian Kehutanan ada beberapa selain Balai Pedas, ada Balai Gakum, Balai PS, BKSDA, BPHL dan lainnya. Bersama-sama dengan Polri juga kita sudah hampir 1 minggu ya Pak ya melakukan identifikasi dari kayu material banjir bandang yang ada di Das Geroga ini. Nanti yang mungkin setelah ini kita akan bersama-sama ya Pak ya untuk melihat kayu-kayu yang ada di sana, identifikasinya seperti apa. Jadi itu yang sudah kita lakukan sampai dengan saat ini. Pak Yajid juga hadir juga secara online Pak Direktur, cuman ini izin tadi barusan tidak bisa mengikuti lebih lanjut karena sedang dalam perjalanan di pesawat. Jadi mungkin itu Pak tambahannya saja Pak, karena tadi sudah komplit. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, terutama tentang evaluasi yang sudah disampaikan oleh Pak Oki, atau nanti di lapangan juga kita bisa jelaskan lebih detail. Jadi ada tim ahlinya dari kami yang melakukan identifikasi tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin yang terakhir dari stakeholder, kami berikan kesempatan kepada dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pak Direktur Gakum LH, Pak Brigjen Frans Cahyo untuk memberikan informasi dan masukan kepada rekan-rekan media. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup mungkin singkat saja menyampaikan beberapa hal yang terkait. Yang pertama tentunya Kementerian Lingkungan Hidup mendukung sepenuhnya khususnya terhadap langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Nah, kesempatan ini juga dapat kami sampaikan terkait dengan tindakan baik operasional maupun administrasi yang sudah sementara berproses dan mau akan dikerjakan. Yang pertama dapat kami informasikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan dan saat ini masih berjalan yaitu evaluasi terhadap dokumen lingkungan terhadap seluruh perusahaan atau badan usaha yang memiliki keterkaitan baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun di Aceh. Kemudian yang akan dilakukan ke depan tentunya melakukan audit lingkungan. Audit lingkungan terhadap ketaatan daripada badan usaha atau perusahaan yang memang diberikan persetujuan lingkungan. Seperti misal terhadap antisipasi curah hujan yang ada. Di sana memang semula diberikan kapasitas sebesar 150 mm per hari. Ini sebenarnya sudah dalam tingkat ekstrim, namun akan ditingkatkan mungkin menjadi 400 misalnya. Kemudian juga terkait khususnya dalam hal penegakan hukum yang dilakukan teman-teman dari Bareskrim, kita akan memberikan support sepenuhnya, baik secara data maupun tenaga ahli yang memang diperlukan. Kemudian di sini juga dalam kesempatan yang ada bahwa penegakan hukum yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup saat ini sudah melakukan pengawasan ke beberapa perusahaan atau badan usaha yang ada dengan melakukan atau memberikan pelang ataupun pengawasan. Hal ini tentunya
akan menjadi atensi serius untuk mengevaluasi segala sesuatu yang telah terjadi. Di samping itu juga perlu disampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup memiliki instrumen penegakan hukum selain dari pidana, ada juga penegakan hukum sanksi administrasi dan penegakan hukum sengketa atau keperdataan. Sehingga dalam hal ini dapat secara paralel nanti kami berkolaborasi dan bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait untuk secara bersama mengerjakan hal-hal yang eh, berkaitan untuk mendukung proses yang ada ke depan. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan karena secara lengkap tim yang ada di lapangan siang ini baru kembali sehingga kami akan merangkum dan membuat kesimpulan sementara terhadap evaluasi yang dilakukan dan langkah-langkah ke depan tentunya yang akan dikerjakan yang menjadi tanggung jawab tugas pokok fungsi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kami serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Direktur Gakum Lingkungan Hidup, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Frans Cahyono, atas informasi yang diberikan kepada rekan-rekan. Harapan kami rekan-rekan media bisa memahami semua permasalahan secara komprehensif untuk disampaikan kepada masyarakat, sehingga tidak parsial-parsial, sehingga menimbulkan persepsi lain ke publik. Sekali lagi terima kasih Jenderal atas dukungannya. Mohon maaf Bapak Ibu, kondisi situasi mendung dan terputus jaringannya. Tiba saatnya yang Bapak Ibu tunggu, rekan-rekan media tunggu-tunggu dari kemarin. Silahkan rekan dari penyidik yang melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas ditemukan temuan balok di wilayah pantai Sumatera Barat. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Izin Pak, dari Aceh apa perlu dipaparkan lagi? Saya kira Dari BN, cukup Pak, cukup Pak, dari cukup Pak. Lanjut. Cukup Pak, saya kira cukup Pak. Oke, oke. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, silakan rekan-rekan penyelidik dan penyidik Sumatera Barat. Masih belum terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Jenderal, izin menyampaikan terkait penyelidikan dan identifikasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Jenderal. Di sini penyidik sudah melakukan langkah-langkah dan sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, baik dinas sudah melakukan langkah-langkah pengujian dan pengukuran yang dilakukan oleh ahli terhadap 4 das, baik itu das Kuranji, das air dingin, Aro ataupun das Kandis. Kami ambil sampel ada 40 sampel yang kami ambil, baik di Pantai Parkit yang memang banyak tumpukan kayu yang viral itu, dan di beberapa aliran das yang ada di Batu Busuk, di Lubuk Minturun. Dari hasil pengujian dan pengukuran didapat ada 7 jenis kayu. Ya, hasilnya adalah ditemukan kayu jenis meranti, jenis pulai, jenis durian, sengon, nyawai, ketapang, dan pisang-pisang. Jadi dari hasil uji dan pengukuran ditemukan adanya 7 jenis pohon yang ditemukan di pinggir pantai ataupun di pinggir sungai. Jadi kami menyimpulkan, Jenderal, bahwa memang didapat identifikasi bahwa kayu tersebut vegetasinya adalah memang sesuai dari hulu das, sesuai dengan jenis tanaman yang ada di hulu dan yang sudah diuji ataupun yang sudah dilakukan pengukuran, bahwa tidak ada, dan di Padang Kota itu sendiri tidak ada PBPH dan PHT di sepanjang das di wilayah kota, Jenderal. Dan kami juga sudah memeriksa ahli, yaitu ahli konservasi tanah dan air, dan melakukan interview kepada BPMKG maupun masyarakat ataupun ya ada 3 somil yang ada di wilayah Padang Kota. Demikian, Jenderal, yang bisa kami sampaikan untuk penyelidikan dan identifikasi khususnya di wilayah Padang Kota, Jenderal. Mohon izin. Baik, terima kasih atas terkait balok kayu yang ada di Pantai Parkir Sumatera Barat. Saya kira rekan-rekan sekalian, teman-teman media bisa menanyakan nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas. Kemudian yang terakhir dari penyelidik dan penyidik Das Garuga, terutama di TKP Desa Garuga dan Angoli. Silakan Kombes Fredia untuk memaparkan apa yang telah dilakukan atau yang telah ditemukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan, Jenderal. Untuk rekan-rekan media, sekali lagi terima kasih kehadirannya juga. Mungkin meluangkan waktu untuk hadir di kegiatan ini.
Mohon izin mungkin mengingat rangkaian kegiatan kita mungkin masih ada, dan cuaca di daerah ini sudah mulai mendung. Mungkin akan kami sampaikan secara garis besar. Nanti secara detailnya teman-teman dari media bisa mengikuti kegiatan doorstop nantinya dengan pimpinan rapat atau dengan direktur Tipiter. Baik, teman-teman sekalian, bahwa fokus kegiatan untuk Direktorat Tipiter bergabung dengan Polda Sumatera Utara, dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Balai Pengelolaan Daerah Air, Sungai, BPDAS, kemudian Badan Pertahanan Nasional BPN, melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana lingkungan hidup, bagaimana dalam pasal 109, junto pasal 98, junto pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Untuk lokasinya adalah di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kita simak teman-teman sekalian di layar bahwa itu kejadian sebelum terjadinya bencana dan setelah terjadinya bencana, rekan-rekan. Jadi terlihat di situ ada jembatan Garoga dan jembatan Anggoli itu tersapu. Hari berikutnya, hari hanya itu tersapu, rekan-rekan. Lanjut, slide berikutnya. Nah, itu terjadi apa itu jalan putus. Itu hari ya juga, tepatnya tanggal 25 November 2025. Itu terjadi penumpukan kayu, teman-teman kalian. Lanjut. Nah, mungkin nanti itu teman-teman semuanya bisa kita saksikan nanti pada saat doorstop dengan Bapak Direktur. Mungkin itu saja, Bang. Lanjut aja, Bang. Siap. Lanjut. 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 Adegan berikutnya. Oh, itu lagi. Nah, ini pengambilan sampel olah TKP yang ada di Garuga 2, teman-teman. Ini oleh Bareskrim Mabes Polri, Polda Sumut, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan. Lanjut. Nah, ini ada di perumahan masyarakat perkampungan, tepatnya di sebelah jembatan Garuga, Anggoli. Oke. Lanjut. Next. Nggak kebaca ya? Ini olah TKP. Ahli menemukan dugaan
ahli menemukan dugaan kayu karet di situ. Ulangi, coba. Itu penyidik dengan ahli menemukan dugaan kayu karet, pohon kayu karet, dan pohon durian di situ. Lanjut. Nah, ini kondisi di saat setelah kejadian, teman-teman. Agak dipercepat, Pak, sampai terlihat jembatan Anggoli dan Garuga. Di situ di tengahnya putus, yang tadinya jalan kemudian menjadi aliran sungai. Lanjut. Nanti kita share ya. Teman-teman bisa jelas itu bahwa terdapat bukaan lahan yang ada di KM 8 maupun KM. Agak diperbesar lagi. Nah, itu ada bukaan lahan, itu di KM 8 dan di KM 6, rekan-rekan. Di situ ada longsoran, ada beberapa bukaan lahan oleh sebuah perusahaan, CLT. Kemudian ditemukan juga oleh penyidik pada saat mendatangi TKP atau mendatangi KM 8 tersebut, itu ditemukan alat berat, satu doser dan 2 eskavator. Sekarang penyidik sedang mendalami operatornya, yang kebetulan pada saat ditemukan alat tersebut operatornya tidak ada. Lanjut. Nah, ini aliran sungai, bentukan aliran sungai, bentukan dari derasnya aliran dari banjir dari hulu. Sehingga dugaan penyidik dan ahli, aliran sungai kecil ini menyapu atau membawa sampah-sampah kayu-kayu yang ada di areal kilometer 8 dan kilometer 6. Nah, ini tampak terlihat kondisi bukaan lahan yang ada di areal KM 8 ulangi. Oke, lanjut Pak. Nah, ini KM 6 ini. Di sini terlihat ada bukaan lahan, kemudian ada longsoran akibat bukaan lahan. Kemudian ini terlihat juga aliran sungai bentukan karena arus air yang deras menuju ke Sungai Garuga. Lanjut. Ini terlihat teman-teman ada muara. Muara ini menjadi pusat daripada aliran sungai baru yang berasal dari bukaan tambang, bukaan lahan dari KM 8 dan KM 6. Nanti bermuaranya ke muara situ. Lanjut.
Baik, ini selanjutnya KM8 ini, teman-teman. Kita lihat sudut kemiringannya. Ada aturan menurut ahli bahwa dengan sudut tertentu tidak boleh dilakukan kegiatan penanaman. Nah, nanti ada bagian ahli nanti yang akan dijelaskan ke rekan-rekan pada saat doorstop nanti. Jadi ada aturan untuk tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penanaman di areal yang mempunyai nilai kecuraman tertentu, derajat tertentu. Lanjut. Ya, ini KM8 teman-teman ya. Oh, iya. Ini KM6 teman-teman. Di KM6 juga sama, ada temuan longsor, ada temuan bukaan lambang di beberapa tempat. Dan menjadi pendalaman penyidik adalah adanya aliran sungai juga yang diduga membawa batang-batang kayu sisa yang sekarang ini juga didalami oleh ahli. Lanjut. Ini teman-teman, ini 8 ya. Nah, ini 8 ya. Ini ada aliran sungai. Aliran sungai inilah yang kita bisa lihat bahwa yang membawa sampah-sampah kayu hasil bukaan tambang atau kegiatan pembalakan liar dengan modus operandi yang mohon maaf mungkin belum bisa kami sampaikan nanti karena masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Lanjut. Nah, ini teman-teman pada saat tim gabungan Bareskrim, Cipiter, kemudian Polda Sumut, berikut dengan teman-teman dari kementerian lembaga, kehutanan, lingkungan hidup, dan dari BPDAS, ini pada saat mendatangi kilometer 8, mendapati ada 2 buah eskavator dan 1 doser yang memang dia melarikan diri, gitu, dugaan melarikan diri, tidak ada di tempat, ditinggalkan begitu saja alat berat. Sehingga kita amankan dan kita lakukan pendalaman terhadap operator dan kepemilikan alat, termasuk kegiatannya. Oke, lanjut. Mungkin itu sementara, mohon izin tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fredia. Terima kasih Pak Fredia selaku penyelidik dan penyidik untuk TKP di Garuga dan Angoli apa yang sudah ditemukan, kemudian status sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Baik rekan-rekan sekalian, terutama rekan-rekan media, terima kasih atas kesediaannya untuk menunggu berlama-lama. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tolong disampaikan kepada siapa dan pertanyaannya seperti apa. Silakan. Mungkin 2 ya. Silakan, baik yang di dalam jaringan ataupun di yang offline. Silakan. Mana dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Silakan. Yang mungkin di dalam jaringan silakan.
Izin bertanya, Pak. Silakan Pak dari Antara, Pak Kodir. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan. Eh, Tadi dari paparan mungkin kami langsung aja ya ke pertanyaan. Apakah di balik dari bencana yang sesuai disampaikan para narasumber ini murni bencana alam atau tidak ya kan gitu? Itu yang pertama. Dan kedua, apakah ada kelalaian manusia di balik bencana ini? Kemudian ketiga, siapa yang bertanggung jawab? Dan kemudian apakah ada pidana korporasi? Lalu kapan ini tersangka ini nantinya diumumkan? Saya pikir demikian. Saya kembalikan pendapat dari Antara, Pak. Halo? Oh, baik, mohon maaf belum terdengar tadi ya. Pak, dari kami dari penyelidik dan penyidik dari Direktorat Tipiter gabungan dengan rekan-rekan stakeholder dari Kementerian Kehutanan, kemudian dari LH, dari Polda dan dari Polres sedang bekerja keras untuk mencari bukti bahwa apakah ada peristiwa pidana atas bencana alam ini. Kami telusurin dari TKP, kami bekerja berdasarkan alat bukti tentunya, dan alat bukti ini tentunya harus kita uji dengan laboratorium terkait identifikasi jenis kayu, kemudian kita temukan di TKP, baru kita cari dari mana sumber kayu tersebut. Apakah itu sumbernya dari kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Kombes Fredia tadi, pelaku penyelidik telah menemukan beberapa bukaan, kemudian jenis-jenis kayu itu identik yang ditemukan di TKP Garuga ataupun Angoli. Untuk pertanggungjawaban pidananya Pak tentunya sudah disampaikan tadi oleh Pak Fredia, Pak Kombes Fredia, akan kita cari siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, atau siapa bersama-sama dengan siapa peristiwa itu dilakukan. Di situ ditemukan 2 buah ekskavator dan 1 doser. Tentunya ini kan kita buktikan perbuatannya apa, yang menyuruh mereka siapa, yang mendapatkan keuntungan siapa, ataukah perorangan atau korporasi. Bapak mohon bersabar. Yang jelas untuk di TKP Garuga dan Angoli sudah kami naikkan ke proses penyidikan. Demikian dari Pak Khoir, dari Pak Antara. Mungkin Pak Yasin ada tambahan, silakan. Atau rekan-rekan yang lain. Kalau dari kami Pak, bahannya ya Pak, ya, dari kami tambahannya memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Oki bahwa terjadi perubahan tutupan di das-das yang tadi ada kritis dan lain-lainnya, itu yang menyebabkan berkurang daya dukung dan daya tampung das ini. Dan ini diperparah lagi tadi disampaikan juga oleh narasumber BMKG, memang pada saat kemarin cuaca ekstrimnya terjadi. Jadi itu yang menyebabkan dampaknya menjadi lebih besar lagi gitu. Mungkin itu Pak tambahannya Pak. Oke, Apakah sudah terjawab, Bapak izin? Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi yang kami berikan kesempatan di dalam jaringan ataupun yang offline di sini. Silakan. Dari mana, Pak? Silakan. Masuk sini. Halo Pak, selamat siang. Halo Pak.
Selamat siang, Pak. Saya Yola Sastra dari Harian Kompas di Kota Padang. Eh, Silakan, saya saya ingin Kompas. bertanya khususnya untuk Polda Sumatera Barat, Pak. Tadi dari Krimsus sudah menjelaskan bahwa pohon-pohon yang terdampar di pantai ataupun di sungai sesuai dengan pohon-pohon yang ada di hulu gitu. Dan disebutkan bahwa di Padang tidak ada perizinan kayu, PHAT ataupun PBPH gitu. Nah, cuman ini ada dugaan illegal logging, Pak, atau pembukaan lahan di kawasan hulu. Itu bagaimana temuan dari Polda Sumbar? Apakah memang ada temuan dugaan illegal logging atau bagaimana? Dari Walhi Sumbar sendiri menyebutkan ada belasan titik illegal logging di das air dingin. Terima kasih. Silakan rekan-rekan yang ditugaskan untuk menjadi penyelidik di Sumatera Barat itu izin Pak dari Kompas ya menjawab. Ada penyelidik dan penyidik dari Bareskrim bergabung dengan Polda Sumbar, Direktorat Kriminal Khusus. Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Jenderal, kami dari Subdit Tipiter Polda Sumbar kemarin memang tidak menampik kemungkinan dari citra satelit itu memang ada pembukaan ladang oleh masyarakat. Untuk luasan, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan. Itu kurang lebih dari pembukaan ladang masyarakat itu antara 1 sampai 2 hektar. Kemarin kami bersama dengan tim dari Tipiter Mabes Polri sudah mencoba mendatangi lokasi, Jenderal. Mendatangi lokasi yang paling dekat, tetapi memang kendala kami, satu, memang di lokasi tersebut terdapat longsoran. Tanah pun masih belum stabil. Kemudian untuk masyarakat yang membuka ladang itu pun kemarin tidak ada di sana. Apakah dia terdampak juga atau menjadi korban kami juga belum mengetahui. Kemudian untuk bukaan lahan itu, ladang itu sendiri, Jenderal, rata-rata itu sudah mereka tanami oleh durian, manggis, dan buah-buahan di sana, Jenderal. Jadi bukan untuk kepentingan komersil. Untuk kepentingan komersil. Jadi itu hanya untuk kebutuhan pribadi mereka, Jenderal. Sementara untuk bukaan-bukaan ladang yang lain, nanti kami kalau cuaca sudah membaik, mungkin akan kami selidiki kembali, Jenderal, untuk mungkin lebih jelasnya mungkin dari Dinas Kehutanan bisa menjelaskan untuk wilayah-wilayah atau batas-batas yang dimana menjadi kawasan hutan lindung yang ada bukaan ladang atau APL yang digarap oleh masyarakat. Mungkin dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bisa menambahkan. Terima kasih, Jenderal. Silakan ditambahkan dari Dinas Kehutanan, Pak. Kalau Baik. memang ada. Baik, izin Jenderal Ferdinand Lasmin, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Apa yang disampaikan tadi, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Okta tadi dari Polda Sumbar, penyidik, berkaitan dengan informasi yang dari Wali, itu bukan terjadi di wilayah hulu, tapi bukaan-bukaan lahan yang terjadi di wilayah tengah dekat dengan hilir. Memang wilayah itu adalah batas dari beberapa kawasan hutan kita. Dan bukaan-bukaan itu memang adalah perladangan-perladangan masyarakat. Perladangan-perladangan masyarakat. Dan di wilayah hulu itu, dari situ, dari bukaan itu 11 kilo lagi ya. 11 kilo ke wilayah hulunya di paling puncak. Dan kita dari hasil ground check, wilayah-wilayah hulu itu sudah banyak sekali longsoran-longsoran yang terjadi. Dan itu bukan karena longsoran terjadi bukan karena ada perladangan, tapi memang tutupannya hutan primer yang kemudian dihantam dengan berbagai curah hujan ini. Dan di situ karena wilayah itu curam dan sangat curam, banyak sekali anak-anak sungai yang ada di situ yang kemudian bergabung dan menghantam wilayah-wilayah pemukiman yang ada di bawahnya. Mungkin begitu, Jenderal. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas.
dari Kompas apakah sudah terjawab pertanyaan Bapak? Pada intinya adalah tugas kami adalah membuktikan balok-balok yang kayu yang ada di Pantai Parkit itu sumbernya dari mana, kemudian apakah itu dari illegal logging ataupun bukaan-bukaan oleh warga masyarakat. Itu rekan-rekan penyelidik dan penyidik kebetulan kita backup dari Barreskrim, Direktorat Tipiter. Sementara temuannya seperti itu Bapak tadi yang disampaikan atau yang dilaporkan dari rekan-rekan dari Kompas. Demikian Pak. Apakah ada pertanyaan lain ataupun mungkin kurang puas jawabannya? Baik Pak, terima kasih. Kemudian Pak, untuk kayu-kayu yang ada di pantai itu apakah tidak diamankan dulu Pak? Karena itu sudah udah dipotong-potong masyarakat gitu. Saya tanya itu mereka bukan pemerintah yang menyuruh, tapi dari masyarakat sendiri yang inisiatif untuk mengambil pohon-pohon itu. Baik, terima kasih Pak saran masukannya. Tentunya untuk sebagai alat bukti, walaupun itu dalam proses penyelidikan untuk pembuktian, mohon untuk penyelidik yang ada di Polda Sumbar untuk diamankan. Kalaupun mungkin nanti ada penyisian, silakan buat berita acaranya. Demikian Bapak dari Kompas, silakan. Cukup ya? Terima kasih Pak, terima kasih. Dir, maaf menegaskan satu pertanyaan saja Pak Iya. Dir. Saya, Iya, silakan. halo. Ya, saya Hilmi dari Silakan, Jawa silakan, Pos. Pak. Mohon disampaikan Silakan, lagi, Jawa Pos. jadi untuk yang naik ke penyidikan itu tadi di TKP mana saja dan dilandasi indikasi apa gitu Pak Dir. Mohon dijelaskan sedikit. Terima kasih. Mohon diulang Pak pertanyaannya. Agak putus. Ya, maaf terkait yang yang sudah naik ke penyidikan tadi untuk TKP mana saja dan didasari indikasi apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilmi dari Jawa Pos ya. Itu untuk TKP Das Garuga dan Angoli. Dasarnya adalah tentunya ditemukan dua alat bukti adanya peristiwa pidana kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan bencana banjir, Pak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kombes Fredia, alat bukti apa yang sudah ditemukan di lapangan, kemudian ditemukan di hulu sebagai sumber kayu-kayu tersebut. Demikian Pak Ilmi dari Jawa Pos. Baik. Terima kasih. Baik, ada yang lain kira-kira? Saya kira cukup ya. Baik, rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terutama dari perwakilan masing-masing kementerian lembaga, dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Kementerian Kehutanan, PPWS, dari dinas, provinsi, baik Aceh, kemudian Sumatera Barat ataupun Sumatera Utara, rekan-rekan penyidik dari Dirkrimsus, kemudian Kapolres, jajaran Polda Aceh, kemudian Sumatera Barat ataupun Sumatera Utara, kemudian rekan-rekan sekalian, terutama rekan-rekan media yang telah meluangkan waktu kepada untuk mengikuti acara ataupun kegiatan press release ini. Kiranya kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu sekalian dari kementerian lembaga. Kita adalah suatu kerja bersama, kolaborasi antar kementerian lembaga dan kami penyidik Direktorat Tipiter Barreskrim Polri. Saya kira demikian untuk sementara penjelasan atau informasi kepada rekan-rekan media. Mungkin nanti ada perkembangan segera kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Kepada kementerian lembaga yang sudah ditunjuk, mohon kami dukungannya terkait ahli ataupun informasi-informasi penting terkait geospasial ataupun terkait satelit penginderaan terkait bukaan-bukaan di kawasan hutan ataupun di kawasan-kawasan berdampak banjir di wilayah DAS di wilayah Sumatera Utara, Aceh ataupun Sumatera Barat. Demikian kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.